Menjelang Paskah, hidup terasa lebih berat dari biasanya. Kayaknya semuanya jadi lebih rumit deh. Hati lebih gampang gelisah, masalah datang silih berganti. Dan entah kenapa, rasanya lebih menyentuh daripada biasanya. Lalu muncul pertanyaan, apakah benar kita sedang ikut merasakan penderitaan Yesus? Apakah masa sengsara ini benar-benar membawa dampak dalam hidup kita? Apakah ini mitos atau fakta? Yuk kita bahas. Shalom saudara-saudaraku, bertemu lagi kita di Renungan dan Inspirasi. Hari ini kita akan bahas masa sengsara, karena memang ini adalah minggu-minggu masa sengsara menuju Jumat Agung dan Paskah, dengan tema ketika hidup terasa ikut memikul salib. Buat banyak orang Kristen, masa sengsara Kristus bukan cuma bagian dari kalender gerejawi. Ini adalah waktu di mana diajak masuk ke dalam perenungan yang mendalam tentang cinta yang mengorbankan diri, tentang ketaatan yang tidak tawar-menawar, dan tentang penderitaan yang membawa harapan. Yesus tahu betul ya apa yang akan dihadapi, tapi dia tidak mundur. Dia tetap memilih salib karena dia tahu itulah jalan keselamatan bagi kita semua. Dan di masa-masa ini, kita diajak tidak cuma mengingat penderitaannya, tapi juga menghayatinya. Makanya bukan hal yang aneh kalau banyak orang merasa hidupnya ikut berat di masa-masa ini. Apakah kamu merasakannya juga? Apakah ini fakta, mistis, atau fakta spiritual? Secara logika, tentu tidak ada transmisi penderitaan secara fisik dari Kristus ke kita. Tapi secara spiritual dan emosional, masa ini adalah waktu yang sakral bagi kita. Karena saat ini, kita benar-benar membuka hati, menyelami kasihnya, hati kita menjadi lebih peka. Lebih peka terhadap luka orang lain, lebih peka terhadap dosa-dosa kita sendiri, lebih peka terhadap penderitaan Yesus yang begitu dalam namun penuh kasih. Dan dalam kepekaan itu, kadang kita ikut merasa letih. Beban hidup yang selama ini kita tahan tiba-tiba terasa lebih berat. Kesepian, kekecewaan, ketakutan, dan pertanyaan hidup. Semuanya seperti ikut muncul ke permukaan. Tapi bukan tanpa alasan ya. Jawabannya bisa bukan mitos, tapi juga bukan fakta dalam pengertian harafiah. Penderitaan yang kita alami hari-hari ini mungkin bukan kebetulan. Mungkin ini adalah cara Tuhan menemui kita. Saat semua terasa gelap dan sunyi, Tuhan ingin berkata, "Aku juga pernah ada di titikmu. Aku tahu rasanya, tapi aku tidak tinggal diam." Kabar baiknya adalah salib bukan akhir. Jumat Agung hanyalah awal dari cerita Paskah. Sebab penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tertulis dalam Roma 8 ayat 18. Maka kalau kamu sekarang sedang merasa Tuhan itu diam, hidupmu itu sedang stagnan, bahkan terasa sepi dan kosong dari doa-doamu, mungkin kamu sedang ada di fase Sabtu sunyi, hari di mana Yesus sudah wafat tapi belum bangkit, hari di mana harapan belum terlihat, tapi justru di saat itulah iman kita diuji. Apakah kita masih percaya meski belum melihat mukjizat? Teman-teman, jangan biarkan penderitaan membuat lupa bahwa Tuhan sedang bekerja dalam diam. Masa ini akan berlalu. Setiap tetes air mata, setiap rasa hancur tidak akan sia-sia. Di balik Jumat Agung yang kelam, ada Minggu Paskah yang terang. Di balik salib, ada kebangkitan. Dan di balik setiap proses yang kita alami hari ini, Tuhan sedang mempersiapkan berkat. Mungkin bukan selalu materi ya, tapi kedewasaan, kedamaian, dan pengharapan yang baru. Kalau kamu saat ini sedang berjalan sambil memikul salib, ingatlah kamu tidak sendirian. Yesus sudah lebih dulu melakukannya dan dia tidak pernah meninggalkanmu. Jangan menyerah, bertahanlah walau pelan, karena Paskah sudah dekat dan hidupmu akan mengalami kebangkitan pada waktunya. Mari berdoa. Tuhan, dalam masa sengsara ini, ajar kami untuk tidak hanya mengingat salib-Mu, tapi juga belajar menghayatinya. Saat kami merasa berat, izinkan kami percaya
bahwa Engkau sudah mempersiapkan kemuliaan. Dan ketika Paskah tiba, kami boleh mengalami berkat yang baru dan hati yang diperbarui. Amin. Terima kasih saudara-saudara masih mendengarkan sampai akhir. Tetaplah melangkah dengan iman, berjuang dengan keteguhan, dan percaya bahwa setiap langkah yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat pada tujuan yang Tuhan rencanakan. Shalom.